Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Supri Susanti. Saya calon guru penggerak angkatan 11 unit kerja SD Negeri 2 Tegalharjo, Kabupaten Banyuwangi. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi terhadap materi modul 1.1 tentang pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Adapun kerangka pembelajaran modul 1.1 diantaranya: yang pertama, ruang kolaborasi merupakan ruang berkolaborasi sama CGP dalam menemukenali nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu, sekaligus sebagai anggota masyarakat untuk menebalkan laku murid dan menuntun kekuatan kodrat murid yang dapat diimplementasikan pada konteks lokal budaya daerah asal. Yang kedua, refleksi diri merupakan memahami tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai tujuan dan asas pendidikan. Dan yang ketiga, demonstrasi konseptual, yaitu mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal. Dan yang terakhir, elaborasi pemahaman, yaitu membangun kerangka berpikir dan menyampaikan ide serta gagasan berdasarkan pemahaman dan internalisasi konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam ruang diskusi virtual. Asas pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, di mana terjadinya proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pada dasarnya, guru hanya bisa menuntun, mengayomi, memberi contoh, membangun semangat dan memotivasi anak seperti semboyan Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tutpuri handayani. Semboyan Ki Hajar Dewantara tersebut perlu kita pahami dan kita laksanakan untuk membawa perubahan pendidikan menjadi lebih baik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Dan pendidik diibaratkan petani atau tukang kebun kehidupan yang fungsinya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Maka dari itu, sebagai guru mampu menuntun lakunya anak sesuai garis kodrat anak agar anak bisa merdeka lahir dan batin guna bekal hidup di masyarakat. Selanjutnya saya akan merefleksi diri melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya mempunyai beberapa keyakinan bahwa pertama, kegiatan pembelajaran akan berhasil apabila guru lebih mendominasi dalam proses pembelajaran, sebab guru berfungsi sebagai subjek penyampaian ilmu pengetahuan atau teacher center. Yang kedua, saya meyakini kelas yang hening merupakan gambaran kegiatan belajar yang efektif. Yang ketiga, saya meminta siswa menghafalkan materi-materi pembelajaran yang saya berikan. Yang keempat, saya tidak memperdulikan siswa sudah paham dengan materi yang saya ajarkan. Yang kelima, saya sering memaksakan agar anak menyelesaikan tugas atau kegiatan sampai selesai dan memberikan hukuman kepada siswa yang tidak menyelesaikan tugas dengan cara mengurangi jam istirahat mereka. Yang keenam, kegiatan pembelajaran selalu di dalam kelas dan murid lebih banyak mengerjakan tugas selesai mereka menerima materi. Dan yang terakhir, saya menganggap pembelajaran berhasil jika nilai sudah mencapai KKM. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, pembelajaran lebih banyak melibatkan siswa atau student center. Yang kedua, menciptakan kelas yang menyenangkan. Yang ketiga, siswa diperlakukan sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Yang keempat, guru harus tulus, ikhlas, dan penuh dengan kesabaran dalam menuntun siswa. Yang kelima, memberi kesempatan pada siswa untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya.
Dan yang keenam, pembelajaran dilakukan secara menyeluruh meliputi cipta, rasa, dan karsa. Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, mengenali karakteristik dan kebutuhan siswa dalam belajar dengan menjalin komunikasi dengan baik. Yang kedua, merancang pembelajaran yang bervariatif dan menyenangkan, yang mampu mengakomodasi kebutuhan belajar siswa yang beragam dan sesuai dengan zamannya. Yang ketiga, melibatkan siswa dalam kegiatan belajarnya melalui model pembelajaran yang bervariatif dan berbasis aktivitas. Yang keempat, pembelajaran dilakukan dengan cara menuntun, bukan menuntut. Yang kelima, pembelajaran tidak hanya berfokus pada kognitif saja, melainkan aspek afektif dan psikomotorik siswa. Demikian kesimpulan dan refleksi yang saya sampaikan. Semoga video ini dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.